Jadi senjata andalan lemparan Pratama Arhan disorot media Argentina. Frustasi Lionel Scaloni beberkan sulitnya lawan timnas Indonesia. Pemain yang tampil terengginas saat hadapi Argentina. Jadi senjata andalan lemparan Pratama Arhan disorot media Argentina. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja menjalani pertandingan FIFA Matchday dengan melawan tim yang berstatus juara Piala Dunia 2022 yakni Argentina. Duel bersejarah ini digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin malam kemarin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Sintayong itu sejatinya memang tidak diunggulkan pada laga tersebut. Harus diakui memang timnas Indonesia masih kalah level. Namun pada pertandingan semalam itu, skuad Garuda mampu menahan gempuran skuad La Albiceleste, bahkan mampu memberikan perlawanan ke gawang yang dijaga Emi Martinez. Tim asuhan Lionel Scaloni itu dibuat kesulitan menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada akhirnya Argentina hanya mampu unggul 2-0 atas timnas Indonesia. Di samping itu, masuknya Pratama Arhan di babak kedua membuat permainan timnas Indonesia semakin berbeda. Di mana pada babak pertama timnas bermain full bertahan, namun semenjak Pratama Arhan masuk menggantikan Stein Patinama, permainan timnas semakin terbuka dan melakukan serangan-serangan apik. Bahkan dirinya mampu merepotkan lini pertahanan Argentina dengan lemparan mautnya. Berkat lemparan mautnya itu, Pratama Arhan sampai disorot media Argentina La Nación. Pratama Arhan, pemain Indonesia yang mengeksekusi lemparan jarak jauh dan menyulitkan Argentina. Sang bek merupakan pemain paling berbahaya yang mengancam gawang timnas Argentina dengan keahlian khusus lemparan ke dalam. Bunyi laporan media La Nación. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia yang baru saja melakukan debutnya, Stein Patinama juga menyanjung performa Pratama Arhan. Dirinya pun sampai ingin diajarkan bagaimana cara melakukan lemparan ke dalam yang sangat apik itu. Dia bisa ajarkan lemparan jauh seperti itu, lemparan yang bagus. Sangat beruntung punya dia dalam tim, ucap Stein usai pertandingan. Jika Pratama Arhan tak keberatan untuk mengajari Stein, bukan tidak mungkin timnas Indonesia nantinya mempunyai dua wingback kiri yang bisa menjadi senjata ampuh jika melakukan lemparan ke dalam. Pemain yang tampil terengginas saat hadapi Argentina. Marcelino Ferdinand. Meski terhitung masih sangat muda, pemain bernomor punggung 7 itu bisa membuat permainan timnas Indonesia lebih hidup. Ia tampil selama 90 menit sejak pertandingan dimulai. Bersama Mark Klok, Marcelino Ferdinand turut menjaga kedalaman lini tengah timnas Indonesia maupun menyalurkan bola ke lini serang skuad Garuda. Bahkan ada momen ketika dirinya mengolong salah satu pemain Argentina. Namun sayangnya, pemain Argentina melakukan pelanggaran usai digolong oleh Marcelino. Asnawi Mangkualam. Bermain selama 90 menit penuh, Asnawi tak terlihat kelelahan sepanjang pertandingan. Beroperasi di sektor kanan, Asnawi Mangkualam bermain apik. Bahkan ia sempat membuat Alejandro Garnacho kesal dengan penjagaan ketatnya. Tak hanya bertahan, Asnawi Mangkualam pun kerap membantu penyerangan timnas Indonesia. Rizky Ridho. Bek anyar Persija Jakarta ini bermain tak gentar selama tampil 90 menit penuh. Ia bahkan mampu membuat Julian Alvarez mati kutu di lapangan. Penyerang Manchester City itu dibuat tak bisa berbuat banyak sepanjang 90 menit. Bahkan Julian Alvarez digantikan oleh Giovanni Simeone pada menit ke-85. Frustasi Lionel Scaloni beberkan sulitnya lawan timnas Indonesia. Usai mengalami kekalahan 2-0 atas Argentina dalam laga FIFA Matchday malam kemarin, Sintayong pun memuji mental timnas Indonesia. Meski kalah, Sintayong menilai mental pemain timnas Indonesia tak kalah jauh dari Argentina. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap pengalaman lawan Argentina bisa jadi modal timnas Indonesia untuk berkembang lebih baik. Dengan pengalaman lawan Argentina, saya berharap bisa jadi motivasi pemain timnas Indonesia untuk berkembang lebih baik ke depan. Terima kasih untuk pemain karena sudah bekerja keras.
kata Sintayong usai laga melawan Argentina. Secara statistik, timnas Indonesia memang kesulitan keluar dari tekanan Argentina. Tapi bukan berarti timnas Indonesia tidak mencoba. Berkali-kali Garuda tak takut berduel melawan para pemain Argentina. Tentu laga ini akan dijadikan pengalaman berharga jelang Piala Asia 2023 mendatang. Sementara itu pelatih Argentina, Lionel Scaloni, membeberkan penyebab timnya hanya mampu mencetak 2 gol walaupun menguasai jalannya pertandingan. Sebelumnya Scaloni juga sudah menduga kemenangan atas timnas Indonesia sulit didapat anak asuhnya. Menurutnya, permainan timnas Indonesia sangatlah kompak di semua penjuru dan para pemain memiliki kemampuan yang sepadan. Hal itulah yang membuat skuad La Albiceleste keteteran menggembur timnas Indonesia. Tak lupa dirinya juga memuji pelatih timnas Sintayong. Menurutnya, timnas Indonesia mempunyai permainan yang hebat dan memiliki pelatih yang hebat juga. Meski dapat pujian bagaimana nasib Sintayong bersama timnas Indonesia, mengingat kontraknya tak kunjung diperpanjang oleh PSSI dan akan berakhir pada Desember 2023, namun dengan catatan masih melatih timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Jika tak kunjung diperpanjang, maka timnas Indonesia akan merugi kehilangan seorang Sintayong, sang pelatih hebat di Asia, bahkan salah satu yang terbaik di dunia.